Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Sutrisno dari GKI Real Residen Surabaya. Renungan kita pada hari ini, Jumat 10 Januari 2025, diberikan judul Kesenangan adalah sia-sia. Renungan ini ditulis oleh Pendeta Melanie Ayu Ekno dengan didasarkan pada kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, sumber firman yang hidup dan yang kekal, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur, sebab Engkau masih mempercayai kami akan firman-Mu. Sehingga oleh karena itulah ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab, maka tolonglah kami agar apa yang kami baca untuk kami renungkan itu dapat kami pahami dengan baik. Dan bila dengan pemahaman yang kami peroleh atas firman itu, kehidupan kami terus diubahkan sehingga semakin lama semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini akan berpusatkan pada kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-11. Pengkhotbah ayat yang kedua ayat yang ke-11, saya bacakan dari Alkitab terjemahan edisi kedua, demikian firman Tuhan. Lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tidak ada yang bermakna di bawah matahari. Umat Tuhan, ada seorang pemuda yang memiliki sebuah obsesi, memiliki sebuah keinginan, bahkan bisa dikatakan juga sebagai sebuah ambisi yang sangat besar. Ia berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan sebuah prestasi dan bahkan mendapatkan beasiswa studi lanjut. Ia juga memiliki sebuah keinginan yang sangat besar untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan asing dengan tentunya mendapatkan gaji yang sangat besar. Untuk apa? Supaya ia bisa memiliki apartemen. Itulah sebabnya kemudian dia bekerja dengan keras membanting tulang untuk meraih sukses yang dia inginkan tersebut. Namun tiba-tiba ibu yang ia sangat kasih itu mengalami sakit. Dan sakitnya ternyata sangat parah dan kemudian berujung kepada ibu yang kasih itu meninggal dunia. Saudara, pemuda ini merasa kecewa dan mulai berpikir bahwa apa yang ia upayakan menjadi sia-sia jika ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membahagiakan ibu yang sangat dia kasihi, yang selama ini telah membesarkan dia. Penulis kitab Pengkhotbah yang kita kenal dengan nama sebagai Raja Salomo adalah seorang yang dikenal sebagai seorang raja yang sedemikian berhikmat. Namun pada kenyataannya kalau kita mau memperhatikan, ternyata kehidupan Raja Salomo ini tak jauh berbeda dengan raja-raja pada umumnya. Ia berusaha mencari kesenangan hidup.
dengan mendirikan rumah-rumah yang megah, membeli banyak gundik, banyak budak dia miliki, banyak selir dia ada, memiliki ternak melebihi siapapun, serta dia memiliki emas dan perak yang begitu banyak. Namun setelah ia berjerih lelah, ia melihat bahwa semuanya itu hanyalah sebuah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tidak bermakna apa-apa. Ia sadar bahwa pada akhirnya orang itu akan mati. Dan ketika dia meninggal, maka dia meninggalkan semua yang telah diperjuangkannya dengan begitu rupa itu, yang sekarang sudah menjadi miliknya, untuk kemudian menjadi milik orang lain yang tak pernah berjerih lelah untuk mendapatkan apa yang dia miliki selama ini. Banyak orang memiliki target dalam hidup yang diharapkan dapat mendatangkan kepuasan bagi dirinya, seperti prestasi, harta, atau kedudukan. Namun saudara, apakah semuanya itu akan memuaskannya? Dan apakah ia sendiri akan menikmatinya? Adalah anugerah Tuhan apabila kita dapat menikmati segala jerih payah kita. Karena tanpa memahami kehendak Tuhan, maka sebenarnya semuanya itu adalah sia-sia saja. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih kemurahan. Terima kasih ketika Engkau mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan ketika Engkau menyadarkan kami bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan ini, tak hanya dikuasai oleh ambisi dan obsesi semata, tetapi juga belajar menikmati dengan penuh rasa syukur atas apa yang telah Engkau anugerahkan atas kami, atas apa yang telah kami nikmati bersama. Terima kasih ya Tuhan, bila dengan kami boleh belajar untuk menghargai, belajar untuk mensyukuri dengan apa yang kami dapatkan saat ini, membuat kehidupan kami senantiasa berada dalam sukacita. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, agar Engkau terus berkarya tengah-tengah kehidupan kami. Kami percayakan sepanjang hari ini juga dalam penyertaan-Mu, kiranya Engkau terus berkarya tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kemudian sebarkan kepada yang lainnya. Tuhan memberkati kita semuanya.